Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Menuju ke belakang, penonton bisa mendapatkan sedikit demi sedikit informasinya gitu. Jadi ya itu kayak saya bilang misterinya, tapi sebenarnya kita bukan karena kita. Kerjasamanya gimana dan itu konsepnya butuh waktu berapa lama? Ya, pada saat penulisan itu kita berusaha untuk menyajikan kebingungan dari tokoh Erwina sehingga penonton bisa merasakan kebingungan itu sendiri. Jadi memang ini sesuatu yang kita eksplorasi, kita eksperimen, mungkin sesuatu yang kita nggak tahu nih penonton bisa dapat gak ya feel bingungnya gitu. Tapi ini sesuatu yang mau kita coba ya sama penulis juga. Sama Calvin juga, we try to create something new between the sets ya, like jumping here, jumping there gitu. Jadi kita kolaborasi semua juga bisa mendapatkan kebingungan dari karakter utama gitu. You draw, for example, seeing the first time you drew the entity. I don't know if you guys know this, but there's like, you know, he drew on his iPad when we were still writing it what the entity would look like, and that was really helpful. Nonton tapi bukan berarti kita sebenarnya bingung juga gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita udah tahu universe seperti apa dan sebagainya. Cuman kita mau nampilin itu enggak terlalu gamblang banget gitu. Biar penonton bisa sambil berjalan menuju ke belakang, penonton bisa mendapatkan sedikit demi sedikit informasinya gitu. Jadi ya itu kayak saya bilang misterinya, tapi sebenarnya kita bukan karena kita bingung gitu, kayak gitu sih. Ini kan sebuah film Mbak, bukan dokumenter. Ya. Tapi bisa nggak sih dari ngadaptasi dari trade terus mendirect langsung menjadi film itu seberapa sulitnya gitu? Kalau dari trade yang penting kita memang kan itu kan dua media yang berbeda ya. Kalau trade kan itu memang pendek-pendek. Ketika itu translate menjadi media film, kita memberikan detail-detail yang tidak ada di trade. Tapi kita harus tetap mempertahankan kengerian yang didapatkan pada saat orang membaca trade. Kita make sure bahwa ini nggak boleh hilang nih roh dari trade-nya, kengerian itu gitu. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Oke, silakan teman-teman, mau ada pertanyaan? Nggak ada, terima kasih. Oh, ada. Kak Rahel ini kan sebagai debut pertamanya juga ya, apalagi di horor gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sih Kak, tantangan seperti apa ya? Tantangannya karena ini pertama aku di horor, baru pertama kali ngerasain syuting dimulai dari jam 6 sore sampai jam 5 gitu. Baru istirahat, kayak kebalik gitu loh jam tidurnya. Itu baru pertama kali ngerasain. Pertama kali ngerasain pakai sling. Pertama kali ada di tempat-tempat yang ternyata juga sebenarnya horor gitu. Jadi sangat menyenangkan. Tidak terlihat. Ya, gitu. Sebelumnya kan juga diceritakan bahwa kalian berdua banyak diskusinya gitu. Mungkin seperti apa sih diskusinya gitu untuk apalagi untuk garapan film ini? Kayak gimana, Cak? Ya pokoknya kalau diskusinya sebenarnya gimana cara pandang Erwina ke Tri dan Tri ke Erwina gitu, kayak bagaimana kita saling membutuhkan ternyata satu sama lain. Jadi biasanya emang beberapa scene yang kita laluin berdua itu kita pasti ngobrol dulu gitu. Apalagi kan mungkin ada beberapa adegan yang Rachel juga aku take duluan, nanti baru aku ngeliat Rachel gitu. Jadi aku diskusi dulu apa yang lo mau lakuin dan lain-lain gitu. Dan ada beberapa dialog juga yang kita diskusin, kira-kira cocok nggak sih Tri sama Erwina berdialog kayak gitu. Tadi disebutkan juga bahas soal menjadi seorang aktor gitu, apalagi Kak Rachel kan baru nih, mungkin apa sih yang pelajaran yang paling dikasih tahu gitu dari Kak Tasya sendiri? Sebenarnya kalau aku mungkin lupa ya, tapi kayaknya menghargai proses sih. Karena kan proses buat jadi aktor maksudnya kan Rachel, aku juga pasti kan harus melalui gitu. Jadi harus sabar aja gitu. Jadi jangan terlalu nge-push dirinya tuh, juga tahu limitnya gitu. Tapi tetap harus berusaha dan tetap mau belajar gitu. Kalau dari kakak sendiri gitu ya, kan kalau misalkan dilihat cinta banget sama acting gitu, tapi ada nggak sih sisi lain yang sebenarnya orang nggak tahu kamu tuh sukanya apa, cintanya apa? Aku mungkin yang sisi lain yang orang nggak tahu apa ya, kayak semua orang tahu deh aku sukanya apa, karena aku nggak tipe orang yang nggak nutup-nutupin apapun yang aku suka. Olahraga, terus juga kayak kemarin
lumayan belajar sama Muhammad kan. Kita nggak tahu kok dia suka K-pop. Oh iya K-pop. Tapi semuanya harusnya tahu. Ya aku suka K-pop gitu. Kayak kemarin baru lihat list apa aja yang aku denger. Ya 2000 berapa menit aku dengerin K-pop gitu. Itu doang sih. Walaupun muka aku nggak kelihatan kayak pecinta K-pop, tapi aku suka K-pop. Thank you Kang. Diingatkan. Gitu. Apa pendapat kalian mungkin bertiga tentang tulang punggung keluarga? Siapa duluan mungkin? Pendapatnya? Ya nggak apa-apa ya, itu anggap aja sodako ya. Nggak, sebenarnya ini ngomong jawab serius apa enggak nih? Sebenarnya kayaknya kalau culture tulang punggung keluarga itu cuma ada di Indonesia ya, gitu. Kalau di negara-negara luar yang sudah negara-negara maju tuh nggak ada sistem tulang punggung keluarga, itu nggak ada, karena setiap anak itu harusnya bertanggung jawab atas dirinya masing-masing gitu, dan orang tua tuh sangat bertanggung jawab penuh dengan anak-anaknya gitu. Tapi kayaknya memang di Indonesia aja baru istilah tulang punggung keluarga tuh banyak terjadi di sini, dan kita harus cari tahu apa yang menyebabkan ini semua ya. Aku nggak mau terlalu banyak ngomong, takutnya salah. Betul. Gitu. Dijawab semua sama kan. Tapi kalau aku mungkin lebih, aku salah satunya mungkin tipe orang yang sangat gimana ya, ngelihatnya keren banget sih orang-orang bisa jadi tulang punggung keluarga gitu. Aku nggak ngerasa aku mampu untuk dikatakan seperti itu gitu. Tapi kayak misalkan mungkin Rachel atau kan menjadi tulang punggung keluarga itu kan nggak gampang gitu. Dan kadang jadinya di beberapa orang, nggak semua orang itu jadi menyampingkan kesenangannya sendiri. Dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Kayak misalkan karakter Erwina ini kan juga jadinya dia nggak tahu apa sih yang bikin dia happy, apa sih dia nggak bisa bersuara karena dia terlalu memikirkan orang lain dibanding dirinya sendiri gitu. Aku sih merasanya semoga orang-orang di luar sana bisa bahagia dulu sama dirinya sendiri, baru bisa bahagiain orang lain gitu. Bener, sama kayak kalau di pesawat kan, kalau ada masker turun yang dipakai kita dulu baru orang lain. Menurutku itu benar. Jadi emang kita harus nggak apa-apa kok nolong diri sendiri dulu, baru nolong orang lain. Ya pasti itu adalah suatu hal yang kita inginkan buat kita semua gitu kan. Cuman ya seperti Erwina, Tri dan Awang itu kan kita ada di posisi, banyak banget orang Indonesia yang ada di posisi seperti mereka gitu, yang dimana mungkin mereka tuh pengen mendahulukan diri sendiri tapi sulit ada di posisi itu tuh sulit. Kita mau mikirin diri sendiri, kita nggak tega juga. Belum lagi omongan orang kan, karena ternyata juga masih banyak di Indonesia yang kalau misalnya maksudnya kalau anak udah besar itu, kalau sampai dia nggak ngirim duit ke ibunya tuh udah dibilang durhaka gitu. Jadi ya menurut aku jadi tulang punggung itu pastinya berat, dan walaupun di balik dari beban itu pasti ada suatu hal yang memuaskan lah. Pasti kita puas lah ngelihat orang tua atau anak-anak kita bahagia. Tapi ya gitu, berat tapi ada blessingnya juga sih. Betul, karena kan pasti didoain juga, apalagi sama orang tua kan pasti doa orang tua paling lancar makmur jaya. Amin. Sorry. Gemar Ipah, thank you. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Atau udah cukup? Amandel? Kalau penasaran sih sedikit dari Kak Rahel gitu ya, dari usia yang sekarang mungkin apa, kan udah tercapai semuanya juga gitu. Mungkin ada resolusi untuk tahun baru kan nanti apa? Dari kalian masing-masing deh. Dari masing-masing apalagi yang ingin dicapai mungkin? Pasti bahagia sih, bahagia, terus juga sehat. Gak cuma aku tapi orang-orang yang disayang sama aku bisa sehat, bisa terus nemenin aku, bisa saling mendukung. Teman-teman yang baru juga masih bisa menjalani hari dengan kabar-kabaran kalau memang bisa gitu. Jadi aku berdoa semoga di tahun-tahun berikutnya akan ada kebahagiaan dan surprise lainnya gitu. Kalau dari Karen? Kalau aku, resolusi aku ya semoga di tahun depan kita semua sih merasakan nyaman, aman, bahagia, dan juga bisa bahagia dari hal-hal kecil. Kayak sekarang nih aku di interview kayak gini, aku udah senang banget. That's right, motherfucker. Kalau aku cuma pengen satu doang, aku pengen film Hutang Nyawa ini jadi itu film
horor pertamaku yang bisa tembus di atas 5 juta. Harapannya ya, nggak apa-apa kan doang, nggak apa-apa ya. Biar follower aku nambah. Terima kasih. Udah, terima kasih teman-teman. Thank you teman-teman, boleh foto dulu kali ya? Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ke tengah. 3 2 1 3 2 1 sebelah kanan. 3 Oh my god, deket banget say sama gue. 3 2 1 sekali lagi. Di filter ntar. 3 2 1. Oke, terima kasih banyak. Di filter pala gue yang kecil, badan gue gede. Lanjut dulu. Lanjut. Penampilan baru. Terima kasih banyak.